Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Dimanapun kita berada, kita percaya penyertaan Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Tundukkan kepala sebelum kita menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu, berbicara kepada setiap kami. Taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu Bapak, sehingga sungguh hari ini menjadi hari yang luar biasa. Karena hari ini setiap mereka yang mendengar firman Tuhan semuanya diberkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan yang sudah sangat populer, firman yang sangat luar biasa. 1 Samuel 28 ayat 5 sampai dengan 7. 1 Samuel 28 ayat 5 sampai dengan 7. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat tersebut. 1 Samuel 28 ayat 5 sampai dengan 7. Sudah sampai di sana semuanya, amin? Nah, saya 5. Oke. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantara para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Sampai di sana dulu saudara. Kita perhatikan coba ayat ke-6. Ayat ke-6, sepertinya mustahil dah. Sepertinya mustahil, ayat 6. Tapi Saul bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantara para nabi. Saudara, sepertinya tidak mungkin dah. Ada orang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan diam, Tuhan tidak menjawab, baik mimpi, baik urim, melalui para penetua, sepertinya tidak mungkin Tuhan tidak menjawab. Kok Tuhan bisa tidak menjawab? Ini masalahnya. Sampai akhirnya, inilah manusia. Saudara, inilah manusia. Begitu dia punya masalah, begitu dia punya problem, dia takut. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak menjawab. Langit seperti tembaga dan tanah seperti besi. Lalu, apa yang dilakukan? Lakukan seperti yang Saul lakukan, itulah sifat manusia. Di ayat ke-7, saudara, lihat, kita lihat ayat ke-7. Yang dilakukan adalah, lalu pergilah Saul kepada para pegawai, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lihat, ini yang terjadi. Tuhan tidak menjawab. Dia cari alternatif sendiri. Dia cari pelihat untuk mau tahu kenapa dan bagaimana. Saudara, ini harus kita sadari, ini merupakan sifat daripada manusia. Cenderungnya seperti itu. Karena dari zaman Adam dan Hawa. Ingat waktu zaman Adam dan Hawa. Waktu Adam dipanggil sama Tuhan, Adam di manakah engkau? Adam di manakah engkau? Di sini ya Tuhan. Aku bersembunyi karena aku malu, aku telanjang. Jawab Tuhan, siapa yang berkata kepada kamu mau telanjang? Apakah kamu mau makan buah yang aku larang itu? Apakah kamu mau makan buah yang aku larang itu? Jawab si Adam. Dia cari kambing hitam. Dia cari alternatif. Dia tidak mau dipersalahkan. Dan dia berkata, wanita yang kau berikan, wanita yang kau tempatkan di sampingku, dia yang memberikan kepada aku. Adam tidak berkata, ya aku makan. Tapi dia cari alasan supaya dia tidak kelihatan salah. Dan dia mencari kambing hitam. Siapa yang dipersalahkan? Si wanita. Dan wanita ditanya, engkau makan buah terlarang itu? Dia berkata, aku ditipu sama si ular. Aku ditipu oleh itu. Ular setan iblis itu. Saudara, inilah manusia cenderung seperti itu. Kalau ada problem dan masalah, yang selalu dia salahkan adalah orang lain. Kenapa pergi ke dukun? Kenapa pergi ke alternatif? Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak mendengar. Tuhan tidak tolong aku. Terpaksa aku ke sana. Terpaksa aku pergi ke sana. Terpaksa aku pakai alternatif yang lain. Karena Tuhan diam. Karena Tuhan tidak menjawab. Apakah benar Tuhan tidak menjawab? Dia cari alasan untuk membenarkan diri. Padahal jawabannya, jawaban daripada masalah kenapa Tuhan tidak menjawab bukan dari orang-orang di sekitar kita, bukan kambing-kambing hitam. Jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Saul, kenapa sampai Tuhan tidak mau menjawab dia? Padahal Tuhan memilih dia. Dia dipilih, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja. Kenapa sekarang kok Tuhan diam dan tidak menjawab doanya dia? Saudara, ini yang terjadi.
Judul khotbah saya, jangan membuat Tuhan cemburu. Apa saudara? Jangan membuat Tuhan cemburu. Allah tuh pencemburu loh. Allah tuh pencemburu. Kenapa? Karena Tuhan bercemburu kepada Saul. Karena dia tidak sadar, dia sudah mendukakan Tuhan. Dia sudah membuat Tuhan cemburu. Saudara, kita lihat, kita mundur. Kenapa seperti itu? Lihat, kita lihat. 1 Samuel 15, 24 dan 25. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa. Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataannya. Tapi aku takut pada rakyat. Lihat, dia takut pada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudara, kalau kita lihat dari awalnya lagi untuk menyingkat waktu, saudara. Tuhan berkata, aku akan menyerahkan bangsa itu kepadamu. Tapi syaratnya, bunuh semua laki, perempuan, tua, muda, hamil, bayi, binatang, semuanya bunuh. Itu perintahnya. Aku akan memberikan kemenangan. Tapi sekarang, kemenangan terjadi. Dan Saul berkata, aku takut kepada rakyat. Inilah yang membuat Tuhan cemburu. Kita teruskan ayatnya. 24, 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Lihat, ini yang terjadi. Dia berpikir yang salah. Dia tidak mengerti. Tuhan berkata untuk menyerahkan bangsa itu ke dalam tanganmu. Tuhan menyerahkan itu ke dalam tanganmu. Dan Tuhan memberikan kemenangan melalui rakyat itu. Tapi ya, yang Saul lihat adalah rakyat sudah perang. Rakyat sudah menyambung nyawa. Rakyat sudah melakukan segala sesuatu. Dia berpikir, masalahnya dia jadi raja karena tuntutan daripada rakyat. Dan rakyat yang dia harus dengerin. Dia berpikir seperti itu. Dan sekarang rakyat perang dan menang. Dia sungkan. Dia sungkan apa yang rakyat inginkan. Cuman kambing domba yang tambun-tambun tidak dibunuh. Itu pun untuk korban bakaran kepada Allah. Raja Agag juga tidak dibunuh. Saudara, inilah yang membuat Tuhan cemburu. Dan lihat ayat 25. Lihat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Lihat, kembalilah bersama-sama dengan aku. Samuel disuruh berkembali bersama-sama dengan aku. Jangan dengan kata lain. Jaga mukaku di hadapan rakyat. Jaga wibawaku di hadapan rakyat. Karena rakyat yang menentukan segala sesuatu. Karena rakyat. Dia tidak sadar dia boleh ada itu karena Tuhan, bukan karena rakyat. Lihat, rakyat didahulukan, baru aku akan menyembah kepada Tuhan. Oke? Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Rakyat dulu, kau jaga mukaku di hadapan rakyat, baru aku akan menyembah kepada Tuhan. Lihat, rakyat nomor 1, Tuhan nomor 2. Ini yang terjadi. Dan ini yang membuat Tuhan cemburu dan berkata, oh, jadi dengan kata lain, kemenangan ini adalah hasil daripada rakyat. Kemenangan ini karena kehebatan tentaramu, karena kehebatan rakyatmu, karena kekuatan mereka kah? Saudara, itu yang terjadi. Maka ayat 26 terjadi penolakan. Tuhan berkata, tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ini yang terjadi, saudara. Saul salah. Dia berpikir kemenangan ini karena rakyat yang hebat, tentaranya yang luar biasa, yang banyak segala macam. Tetapi ini semua kemenangan karena Tuhan memberkati dan membuat kemenangan itu jadi. Dan Tuhan tidak mau konfrontir dan tidak mau memaksakan kemuliaan buat dia. Dia tidak memaksakan. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, kalau kau berkata ini kemenangan karena rakyat, ya udah, kau jalan sekarang sama rakyat. Aku lepas tangan. Jalan. Buktikan rakyat itu. Buktikan kehebatanmu melalui rakyat itu. Buktikan kemenangan itu karena rakyat. Aku lepas tangan. Itu selesai. Saudara, hati-hati, berbahaya sekali. Kalau Tuhan sudah lepas tangan, hancur kita. Kalau Tuhan sudah melepas tangan, hancur kita di sini. Itu yang terjadi. Pas semuanya. Nah, ada lagi ayat seperti itu, saudara. Kita menganggap kemenangan, kita menganggap kehebatan, kita menganggap kesuksesan kita itu karena kekuatan kita.
Sebelum kita masuk ke dalam ayat ini, saya ingat dengan satu kesaksian, saudara, di mana saya berdoa untuk seorang pengusaha, dan pengusaha berkata, bagaimana mungkin Tuhan yang memberkati dari awal proyek ini, dari ngelobi kontrak pekerjaan sampai dengan finishing, sampai dengan selesai, aku yang mengerjakan semua. Di mana Tuhannya? Dia tidak tahu. Tuhan yang membuat dia dapat pekerjaan. Tuhan yang membuat dia menyelesaikan masalah tepat pada waktunya. Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Saudara, hati-hati. Kalau Tuhan berkata, ya udah kerjain sendiri, dia lepas di sana, kau hancur pasti. Ada firman Tuhan berkata, yang satu menanam, yang satu merawat, yang satu menyiram, ada yang memetik buahnya, saudara, yang menanam, yang menyiram, yang merawat, tapi dari semuanya itu yang paling penting, siapa yang memberikan kehidupan di sana? Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan di sana, segala sesuatu yang kita kerjakan sia-sia. Kau boleh punya pekerjaan, kau boleh punya proyek. Kalau keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Kalau kau tidak tahu keberhasilan di tangan Tuhan, sia-sia apa yang kau kerjakan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya raya. Amin. Kita lihat contohnya. Yang lain, saudara. Kita lihat 1 Raja-Raja 16. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahului dia. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidom, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Belum cukup sampai kepada Baal. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal, didikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah. Dan Ahab bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Saudara, kita lihat. Ahab bikin patung menyembah dewa Baal, bikin patung Dewi Asyerah. Dewi Asyerah adalah dewi kesuburan. Ini yang membuat Tuhan cemburu. Dia bikin patung Dewi Asyerah dan Dewi Baal, dengan Baal itu dikawinkan itu patung itu Baal dikawinkan, yang perempuan dan yang dewi. Dan dewi kesuburan. Jadi dengan kata lain, negeri mereka subur makmur itu karena jasa daripada dewi kesuburan. Di sini Tuhan cemburu. Tuhan berkata, aku yang memberkati, aku yang menurunkan hujan, aku yang membuat itu segala sesuatu. Kenapa Dewi Asyerah? Kenapa Dewi kesuburan itu? Dan Tuhan berkata, oh kalau seperti itu, ya, kita buktikan. Apakah benar Dewi Asyerah itu, Dewi kemakmuran itu yang membuat engkau sukses berhasil? Dan Tuhan mengundurkan diri. Kita lihat ceritanya. Elia diutus dan dia berkata, tidak akan turun hujan 3,5 tahun kecuali aku mengatakannya. Dengan kata lain, Elia mau berkata begini, kalau kau berkata Dewi kemakmuranmu itu yang membuat keberhasilan, panggil Dewi itu, suruh turunkan hujan di sana. Dan Tuhan keluar menarik berkatnya. 3,5 tahun ditunggu tidak turun hujan. Sampai akhirnya di dalam satu Raja-Raja 18. Saudara, 1 Raja-Raja 18 ayat 23-24. Apa yang terjadi? Perang di sana. Perang pertandingan antara dewa-dewa mereka, dewa Asyerah itu dengan Ahab. Dengan cara seperti ini. Kalau kau berkata Tuhanmu itu adalah dewa luar biasa, Allah yang benar, suruh turunkan api, turun ke sana. Suruh turunkan api, bakar ini persembahan. Ayo jalan dulu. Siapa yang bisa membakar ini persembahan korban tanpa pertolongan dari kita yang ada di dunia ini? Dia Allah yang benar. Ditantang siapa Allah yang benar. Ternyata mereka kalah. Elia begitu doa, api menyambar persembahan korban itu, habis semua air dijilat semuanya. Saudara, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Kalau dengan kata lain Tuhan mau berkata, dia cemburu.
Karena dia yang memberkati umat Israel, dia yang memberkati segala sesuatu. Tetapi yang dapat kemuliaan Dewi kesuburan, Dewi kemakmuran itu. Mereka tidak ada apa-apanya. Dan disinilah Tuhan mau membuka mata hati mereka. Untuk mereka melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya. Siapa Tuhan yang layak untuk disembah. Sudah seperti ini pun, mata mereka masih tetap tertutup. Untuk tidak bisa mengakui itu semua. Di sini saudara, hati-hati. Apa poinnya buat saudara dan saya? Kita ada dalam dunia ini. Kalau segala sesuatu masalah yang kau hadapi, pikiranmu adalah hal-hal penyelesaian secara dunia. Tuhan mau berkata, oke, tidak apa-apa. Kalau kau lebih percaya kepada dunia, kalau kau lebih percaya alternatif kepada hakim, kepada dukun, kepada dokter, saya bukan benci kepada dokter. Tapi kalau kita mengandalkan itu lebih daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan berkata, jalan. Kalau kau mengandalkan itu semua lebih daripada Tuhan, Tuhan berkata, silakan. Dia diam. Dia diam. Dia membiarkan kau kerja sendiri. Melakukan segala sesuatu. Dan begitu kita salah dan begitu kita gagal, baru dia berkata, gak bisa kan? Gak mampu kan? Tanpa aku gak bisa kan? Tanpa aku tidak bisa selesaikan? Mari kembali. Mari kembali. Dengan tangan terbuka, dia datang kembali menyambut saudara dan saya. Oleh karena itu, siapapun kita di hari ini, di tempat ini, tidak ada keberhasilan tanpa campur tangan Tuhan. Ada amin? Oleh karena itu, jangan bikin Tuhan cemburu. Jangan bikin Tuhan cemburu untuk kita mengandalkan segala sesuatu di luar daripada Tuhan. Kalau dia sudah cemburu, akibatnya stuck semuanya. Tidak ada yang bisa membuka kalau dia sudah menutup. Tapi kalau dia sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Karena dia adalah Allah yang benar. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kau mengingatkan kepada setiap kami untuk kami bertindak hati-hati. Jangan membuat engkau cemburu. Karena kami tahu keberhasilan kami, kemampuan kami, kekuatan kami, kehebatan kami. Itu bukan dari kami secara pribadi. Itu karena engkau yang menyertai kami, yang membuat kami berbeda, yang membuat kami diberkati. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan, kamu mau kembali Tuhan, diingatkan hari lepas hari untuk tetap bersandar dan mengandalkan engkau. Karena itulah langkah awal untuk kami diberkati. Berkati jemaatmu, manapun mereka berada. Untuk bungkus dengan kuasa darahmu Bapak. Di dalam nama Yesus, berkati juga negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Berkati ekonomi negara kami Tuhan, pulihkan ekonomi. Dan kami percaya, karena ada orang benar yang berdoa, Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Shalom.